Baik, ketemu lagi dengan gua Dok Dan gue Ramasin. di Bagus Nonton Bareng. Ya, kita kembali di Bagus Nonton Bareng untuk menceritakan alur cerita kepada kalian atau sinopsis ya, secara lengkap dan spoiler dan ada pesan-pesannya. Jadi di sini kita mau ceritain film yang berjudul A Classic Horror Story. A Classic Horror Story ini film dari Italia atau Eropa ya Pak ya? Betul sekali. Atau Film Eropa. ini tayang di Netflix. Nah, jadi film ini kalau kalian udah banyak yang tahu film ini kayak apa dan udah banyak yang searching film ini tentang apa, emang film ini tentang pembunuhan atau tentang yang gore-gore. Jadi ada pesan tersendiri dari film ini untuk Midsommar. Jadi kita bakal kasih tahu apa sih maksud dari sutradaranya bikin film ini. Menurut kita ya, menurut kita. Jadi kita langsung aja ya ke alur ceritanya. Jadi alur ceritanya itu pertama prolognya ya, ada perempuan lagi di meja mau digetok sama seseorang, baju jubah gitu pakai topeng, ada yang megangin 3 orang, jadi kayak sekte mau ngegetok pakai palu sekali lagi pakai palu dan diketok tuh, bah, gue ngeliat itu perempuan kok gitu ya. Terus scene berlanjut ke ada seorang perempuan yang lagi menangkap dan dilarang untuk ditanyakan tentang kakinya, karena sakit kakinya, jadi perempuan ini lagi sakit di perempuan ini nih ngelawan gitu Pak, kayak nggak mau tar dulu gitu. Terus ada WA, ada pesan masuk dari teman-temannya atau teman-temannya, ternyata bukan teman-temannya, dari suatu kelompok. Lu ada di mana? Tiba-tiba dia dijemput sama kelompok tersebut. Jadi ada mobil datang. Jadi kelompok itu kayaknya tumpangan doang Pak. Ya. Tumpangan doang. Ini kejadiannya di Italia ya, tumpangan doang. Terus dia masuk deh ke mobil itu, dan di mobil itu ada sekelompok orang. Jadi ada 2 perempuan, yang tadi tuh Elisa, yang namanya ya Elisa, rambutnya hitam. Terus perempuan yang kedua rambutnya blondi, pirang. Terus dan laki-laki 3. Yang pertama orang Italia gendut, supirnya kayaknya yang punya mobil tuh Pak, yang numpangin mereka. Terus yang kedua ini orang Jerman, keriting, pacarnya si blondi, pacarnya si pirang. Yang laki-laki ketiganya ini bapak-bapak dokter orang Itali. Mereka berjalan dong ya, jalan ke suatu hutan ke daerah, katanya itu daerah Itali paling rendah, paling bawah gitu, jadi dekat dengan lautan, pantai kayaknya. Terus jalan-jalan gitu, mereka pembangunan karakter ada yang mereka turun, terus ada si orang Jerman jadi ngasih bir ke orang Italia yang gendut itu. Terus orang Italia yang gendut itu saya nggak minum bir katanya. Terus itu dulu tuh ya. Terus jalan dia nabrak pohon. Jadi mobil itu ada paling kijang. Jadi si orang Italia gendutnya ini ngebelokin, nabrak pohon ya. Soalnya orang Jerman yang bawa tuh, orang Jerman yang bawa, nabrak pohon, bisa. Pas bangun, bentuknya udah nggak karuan Pak, dalam mobil itu bentuknya udah nggak karuan, berantakan semuanya kan. Wah, bangun mereka ada di tengah lapangan, bukan di jalan raya, dan lapangan itu ada di tengah-tengah hutan. Ya. Dan di sisi pinggir lapangannya itu ada sebuah rumah, kayak rumah kayu, cabin ya, bentuknya horor banget. Nah, mereka kan bingung ya. Tapi di sini si Mark ya, orang Jerman tadi namanya Mark, si Mark ini tiba-tiba kakinya ini hancur Pak. Kalau tabrakan nabrak pohon doang kan, kakinya ini kan nggak hancur. Iya. Kaki ini kayak nggak hancur. Wah, sekarat lah ya mereka ya, sekarat. Pas ngeliat keluar kok ada rumah ya, mereka keluar tuh, meninggalkan si Mark. Pas keluar mereka kayaknya nyari-nyari sesuatu gitu.
Terus kata yang dokter, bapak-bapak ini bilang, nggak mungkin kita ada di jalan raya. Gimana masuknya ke dalam lapangan ini, sedangkan lapangan ini ada di tengah-tengah hutan. Emang mobilnya diterbangin sama helikopter, cik gitu kan. Terus scene selanjutnya mereka bisa tuh, soalnya yang dokter sama yang laki-laki nyari jalan keluar. Yang ke dalam hutan itu menemukan sesuatu yang mungkin bagi kalian mengerikan. Jadi ada kayak Ada 3 boneka dari jerami gitu kan, dengan kepalanya tuh topeng. topeng, terus boneka itu serem banget ya karena ada darah-darahnya di itu. Nah di bawahnya itu ada 5 kepala babi gitu ya. Kepala babi. Bagi gua nih, ini kan udah dijelasin banget ini kalau Sekte ini nih. sekte, gitu kan, ini sekte. Lari lah ya mereka tuh, 2 orang ini ya, Pak dokter sama si orang gendut tadi lari ke mobil. Ini nggak benar nih gitu kan. Sedangkan si di dalam mobil itu si pacarnya Mak masuk ke dalam rumah ya. Bukan pacar, enggak. Sorry. Si Elisa dulu melihat rumahnya itu kebuka. Dikira si pacarnya si Mak masuklah si Elisa itu ke dalam rumah tersebut. Wah, ditemukan ya segala hal tentang sekte. Tentang sekte. Pemujaan. Sektenya itu kayak ada 3 satria, nggak bisa ngomong, tapi bisa Yang menatap satu kamu. nggak bisa melihat, Tapi di saat malam hari akan menemukanmu. yang Yang kedua itu nggak bisa bicara, tapi bisa merasakan kehadiranmu. Yang ketiga nggak bisa mendengar, tapi bisa ada di mana aja. Nah, 3 makhluk serem ini disembah lah ya, sama semacam kumpulan orang yang jadi pemujanya. Terus lagi si Elisa masuk ke scene selanjutnya, mereka ada berempat ya, jelasin lah sama si orang orang kayaknya ngerti banget sih kayaknya. Terlalu kebaca sih kalau buat kita ya. Kalau begitu. Ya, orang kok kayak ngerti banget. Udah deh, terus mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke mobil. Pada saat malam hari mereka balik lagi ke villa itu kan. Ada suara yang teriak itu bukan ya? Oh iya. Jadi gini ceritanya gini. Soalnya kita baru nonton sih ya. Tiba-tiba dia pas malam hari itu mendengar ada suara teriakan. Si gendut, orang Itali gendut ini keluar Pak. Pipis maksudnya. Tiba-tiba ada suara yang langsung dong Elisa semua sama yang bertiga itu. Elisa sama yang pirang masuk ke dalam. Masuk ke dalam Bang. Dikejar main dokter Pak. Sedangkan Pak dokternya bilang gimana Pak? Pak dokter bilang, jangan, kamu mau kemana? Kamu tunggu sini aja. Nah kita berdua bingung, harusnya kan laki-laki yang berani. Ini cewek 2 itu langsung masuk ke dalam rumah. Itu agak aneh sih. Perempuan bisa takut biasanya. Terus si yang orang gendut itu, anak muda gendut itu yang ke ini dong, ke dalam villa lagi kan, ngikutin mereka kan. Akhirnya mereka ke atas villa, menemukan ada anak kecil di dalam tumpukan jerami, ya kan. Anak kecil itu ada di bawah anak kecil itu ada botol yang isinya lidah. Wah, mereka berasumsi kalau ini lidah anak kecil itu. Anak kecil berdasarkan dari dia nggak berkata gitu. Itulah mulai kengerian mereka kan di atas loteng kabin atau villa. Mereka melihat ke depan kan, tiba-tiba warna langitnya itu, warna luar itu jadi merah Pak. Jadi merah. Ada apaan? Ada Mak diseret sama tiga orang gede-gede itu yang pakai topeng Pak. Kok pakai topeng? Udah ngomong, spoiler dong. 3 orang itu diseret kan si Mak kan. Si pacarnya itu teriak-teriak kan, dibekap sama dokternya kan. Kata dokternya, udah, kita mati semuanya.
si Mark itu diseret ke bawah. Nah itu yang gue bilang kayaknya nih aksesori kayaknya nggak Ya, kalau kita bisa bilang adegan itu meniru film Silent Hill. Ya. Bunyi trompetnya sama banget. bunyi siren ya, sirine ya, sirine. Ada Dan bunyi zaman sirine. perang tuh yang diputar gitu. Ada bunyi sirine yang menurut gua itu nggak penting dalam film ini. Tapi ada maksudnya sutradara Nara itu juga. Nanti terakhir. Terus di dalam situ Mark ditidurin kan. Wah, gua udah berpikir kalau si Mark mau diambil lidahnya udah. Oh, matanya nih. Ya tiba-tiba di situ dihancurin tuh Pak kakinya si Mark sama palu. Prok. Nggak cukup dari situ. Gua ngeliatnya udah, aduh. Sampai ada alat yang diputar-putar, Ditutup nih Pak. matanya juga. Palanya ditutup sama alat. Ini kayak selutan es Pak. Tapi kita bingung. Soalnya kan ritualnya katanya ngambil mata. Ini matanya dia. Ini mata dihancurin. Akhirnya matanya dihancurin. Kan Akhirnya Mark matanya dihancurin. Sirinenya nyut. Pelan lagi Pak, lampunya jadi lampu merahnya redup lagi. Dan bagi gua kan, kalau gua boleh berpikir, ini kayaknya ngundang apa sekumpulan sekte-sekte itu ya, ngasih tanda kalau, weh gua dapat korban nih, katanya nggak datang. Nah, scene selanjutnya itu kan mereka harus ketakutan kan, mereka pagi-paginya itu lari dari daerah situ Pak. Lari kan, pokoknya harus keluar deh. bersama dengan anak kecil yang tadi temu di dalam jerami itu ya. Betul, anak kecil itu dibawa sama mereka. Lari mereka akhirnya masuk ke dalam hutan kan. Masuk ke dalam hutan. Terus keluar dari hutan menemukan rentetan Pulang mobil usang sebarisan mobil-mobil usang yang berserakan yang bagi mereka berkata, wah ini kayaknya kita bukan yang bukan kita doang nih korbannya nih gitu, bukan kita doang korbannya. Akhirnya bunyi sirine nongol lagi. Sirinenya siang-siang bunyi juga. Wah ada apa nih? Ternyata nggak ada apa-apa. Gue kira cuma malam doang gitu Ternyata kan. nggak ada apa-apa. Akhirnya, ayo kita kabur. Pas kabur mereka menuju Kaget ke cabin tersebut, ke villa Begitu tersebut. mereka sadar yang bener nih Larinya itu muter-muter Larinya aja. muter-muter, larinya mereka itu ke situ lagi. Saya ada si komputer ada yang ngomong ada gitu. Kalau kita kayaknya gua nggak mau ada di dalam, tapi akan lebih bahaya kalau ada di dalam. Lagi ya lagi Spoiler, emang jahat. Akhirnya mereka udah berempat ya, berlima kemana kecil masuk ke dalam cabin atau villa. Oh udahlah ya, santai-santai tidur. Ya ini ya, gue berpikir ya, kalau mereka ketakutan, ngapain di bawah di lantai 1? Kan mereka bisa aman ada di lantai 2. Udah tidur, weh bunyi sirine dong. Suasana jadi merah, lampunya nyala merah. Bener si Elisa bang, pas buka pintu, yang ditemuin pacarnya si Mark yang Blondie tadi sama si Pak dokter diikat Pak. betul. Jadi begitu kebangun dia ngeliat ke arah jendela di luar tuh ya di teras pekarangan udah ada Puluhan orang pengikut sektor tersebut ya. terus dia lari lagi ke dalam ya. Ditarik sama si Ditarik. yang udah ditarik itu. Bro, bener dong di situ udah mulai siksa kan. Yang pertama di pacarnya si Mark matanya dicopot. Terus Ritualnya lengkap. yang kedua kupingnya yang bapak dokter itu kupingnya dicopot potong. Untuk apaan? Matanya ditaruh di suatu topeng mata sama lidah. Nah, itu di suatu film tuh ada yang kayak gitu tuh. Mata dicopot ditaruh Korea, film Korea apa ya? Amerika ya. Yang mata dicopot ditaruh ke dalam boneka tuh. Pokoknya ada film horor Amerika kayak gitu. Topeng yang udah jadi tadi diangkat tuh. Diangkat di atas. Nah itu yang menurut mereka atau mungkin ada pemirsa, ada viewer juga yang ini kayaknya creepy.
suaranya mirip kayak itu. Gua kan ngeliatnya kan Maksudnya mau creepy. maksudnya creepy, tapi menurut gua Enggak creepy, tapi ternyata sebenarnya ada masalah. Wah. Nanti ya. oh ya gitu ya. Iya. Oke. Terus Itu kan nggak ada reaksi kok. Iya nggak sih? Nanti kalian paham arahnya kemana. oke Ini ya. ada yang menarik dari film. Iya. Terus Elisa ditahan kan sama si gendut, orang anak muda gendut itu mulai aneh. Elisa, bolehkah aku memelukmu? Terus Elisa boleh lah ya. Terus Elisa bangun. Elisa, apa katanya? Ini kan kita berdua tinggal berdua terakhir di sini. Apa ya pokoknya berhubungan sama gitu. Pokoknya mesum lah ujung-ujungnya. Mesum lah si gendut itu mesum. Terus Elisa ngedengar kayak Enggak, Elisa ketemu botol dulu. oh iya, Botol reveal. pas dicium bau mulut kayak pas dicium kok dia bisa tahu oh obat tidur pas dicium "Wah, kok kamu nggak minum botol ini?" Wah dia curiga tuh kayak kenapa kamu nggak minum? Si mulutnya kayak belaga stres akhirnya berhasil lah menenangin si Elisa ya. Ada suara di situ Fabrizio namanya gitu. Fabrizio letakkan Elisa perempuan itu di bawah rusa, Elisa mendengar dong diambil dicabut tadi. Terus si Elisa ngomong pakai rosa, siapa nih? Hah? Siapa nih? Kalau gue mah gue ambil pisau, gue ambil balok, gue getok. Akhirnya bener dong Fabrizio ngamuk-ngamuk. Scene selanjutnya Fabrizio bilang Ambil dia. bawa dia keluar. Bawa. Seret yang memberi sah. Fabrizio Jahat. Reveal tuh. Jahat. Udah tahu kita dari awal. Bahkan dari kemunculan dia pertama kali yang mau ngejemput Elisa di luar kan itu kayaknya jahat deh, emang jahat. Terus Harusnya enggak kan pakai twist dong atau apa gitu kan. Terus yang selanjutnya gini Pak, ada tarik meja panjang. Kalau kita di Manado tarik meja panjang itu untuk pesta. Ini tarik meja panjang Pak, ada orang makan berderetan gitu ya. Oh, scene selanjutnya ya. Scene selanjutnya terus si Elisa duduk tangannya di bangku, madep duduk paling ujung. Wah, kalian ingat dong scene tersebut yang ada Dari film yang ada di Midsommar. Midsommar lagi. Yang ada di Midsommar. Belum cukup sampai situ ya. Si Elisa yang ngeliat ke depan Pak. Tiba-tiba gue kira mayat mayat atau apa? Ada tante-tante dong duduk di situ di ujung. Karakter baru muncul. Karakter baru. Baju merah, seksi. Gue temu bingung Pak, ini film apa? Film apa Film ini? apaan nih? Itu sudah ya. Nggak jelas. Kata si ini gini, kata si di situ tuh Pak reveal kata yang tante-tante yang bajunya agak sedikit gimana gitu ya ngomong, saya menjaga mereka. Sekolombokan ini nih, saya menjaga mereka. Kalau kamu melakukan saya menjaga mereka. Inilah gaya sekte yang sih. Oh iya, yang tadi scene itu udah ceritain Pak. Jadi waktu dia nangis, si yang orang-orang yang berderet di meja panjang itu kan Oh iya, rame-rame. iya. Kan ceweknya nangis, terus mereka rame-rame nangis. Selanjutnya mengingatkan kita sama scene Itu kan pesan dari ntar ya. itu mengingatkan kita sama scene di Midsommar. Itu Midsommar. Waktu dia nangis Terus tau nggak dia dua kali kan? Dia main sama tante-tante. Cukup. Oh, iya benar. Jadi dia cewek itu nangis, terus si orang-orang ini pun pada ngikutin. Jadi meja makan kan Pak? Gue langsung ngeliat kayak Kan iya. Yang anehnya dia di meja makan, di meja panjang makan si filmnya. di meja makan panjang itu. Yang si Elisa tuh Absurd gitu. di ujungnya itu nangis. Tiba-tiba mereka tuh yang berderetan itu ngeliat ke Elisa. Jadi kayak bukan creepy lagi, tapi pada saat itu waktu nonton yang gue rasain kayak absurd, Bego, gitu. Menyedihkan. Menyedihkan. Gitu. Terus itu tapi itu pesan Pak. Akhirnya ada maksudnya. si tantenya itu cukup. Nah udahlah ya, scene selanjutnya tantenya itu pergi dijemput sama seorang, Elisanya nangis kok. Oh tolong.
dibawa Pak sama kakek-kakek Pak. Kakek-kakek yang bawa ke sebuah ruangan. Itu juga kayak Midsommar. Kakek-kakek juga yang ngebawa. Dia bawa ke sebuah ruangan yang banyak TV-nya. Banyak TV. Nah, lagi-lagi ini juga ada banyak film horor Amerika yang si penjahatnya itu melihat dari TV banyak CCTV kontrol. Itu horor Amerika banget, banyak yang kayak gitu. CCTV mobil, CCTV villa, CCTV lapangan, CCTV parkiran. Sekaligus scene itu juga menjelaskan kalau Fabrizio ini sebenarnya bermaksud untuk membuat film yang kayaknya didistribusikan untuk orang-orang sakit di luar sana. Tapi sekali lagi gue berpikir masih Sekte. Berarti buat film tentang sekte. Oke nih, akhirnya si Elisa nyabut tangannya dari paku. Biasa aja sih gitu. Kayak itu kayak lukisan Santo Petrus ya Pak. Gitu kan. Jadi foreshadow ya. Udah, scene berlanjut di mana Fabrizio ngomong sama seseorang di dalam mobil jalan-jalan itu kan. Jalan-jalan itu kan. Lanjutnya. Mobil ngomong bagusnya kayak gini. Oh, bagusnya kayak gini. Oh, film ini bagusnya gini horor. Contohnya emang bikin film kan. Ternyata yang diajak ngomong sama Fabrizio Anak kecil yang di dalam jerami yang katanya lidahnya dipotong. Betul. Dia jahat. Ternyata dia jahat. Ada twist Kita lagi. udah tahu. Ada twist lagi. Dasar cebol. Ternyata itu bukan anak kecil. Ternyata dia bukan adeknya, Tapi kakaknya. Karena Dan dia- ternyata tante-tante yang ada di ujung meja itu ibunya mereka berdua. Jadi di Itali banyak pendek. Nah, scene selanjutnya itu di mana si kakaknya ya katanya dia di mobil. Cok. Ada yang cebol ini ngomong, oh shit. Dan itu emang snipernya bisa. Di film jadi keren, mati dong, bang. Langsung dong si Fabrizio-nya kan. Kakaknya Adanya Fabrizio, apa nih, dasar kamu wanita, gitu kan. Sambil turun. Singkat cerita, Fabrizio dimasukin mulutnya dimasukin sama surga. dan semua adegan Nggak bakal dia ngeledakin. Itu tadi ledakin. Bagus. dan semua adegan itu direkam Sama si Elisa. Kayak dia bilang ini akhir dari kisah ceritamu katanya. Sama Elisa. Terus scene berlanjut di mana dia untuk mau melarikan diri kan. Terus kita masih berharap, wah ini si Elisa harus balas dendam sama 3 orang satria tadi tuh Pak. Muncul anak gendut pakai ban. Terus kata siapa? Matiin aja terus. Itu kan dia salah satu anggota sekte itu lapor kan. Gue udah berpikir Pak, kok anggota sekte pakai pelampung, anak kecil gendut pakai mau berenang gitu. Akhirnya anak kecil itu lari kan, lari. Si Elisa ngedeketin anak kecil itu tiba-tiba ada di pantai. Ada banyak orang lagi bersantai Pak. Kemunculan Elisa sangat mengejutkan semua orang dan semua orang menggunakan HP di foto-foto semua yang ada di film sampai berderet. Semua orang di film ini. Elisa nyelumin diri ke laut. Habis. Entah mencuci badannya atau bunuh diri, atau sebelum filmnya habis. Terus ada epilognya di epilognya itu membuka dia mencari film Bloody Red Sky. Bukan apa dia? A Scary Horror Story. Classic horror story. di Bloody Flix. Setelah sama dia pertamanya dia nggak sabar langsung ke terakhir. Adegan yang Elisa lagi mau nembak itu kan Fabrizio. Terus ada kursornya diikutin, ada gambar like, dislike sama dia. Nah, langsung dong di situ gua bilang, wah itu udah pesannya.
Oke ya, tadi kita udah kasih alur-alur ceritanya, sinopsisnya secara lengkap, spoiler. Lo mau nonton video gua silakan, tapi Yang gua jelas kalau lu sampai di menit yang ini lu bakalan tahu apa sih sebenarnya Ya, film ini tujuannya buat apa. Jadi gini, Kita gua breakdown. saranin lagi kalau mau nonton film-film Amerika yang di Netflix, Hollywood atau Eropa, jangan nonton trailernya. Ya. Oke, jangan nonton trailernya. Kalau film-film Korea masih lu boleh nonton trailer. Lebih baik Soalnya nggak- kalian cari BNB, ketik apa kita ngebahas filmnya apa enggak, itu lebih bagus Oke, itu keren. daripada ada trailernya ya. Gak apa-apa, filmnya juga Oke, langsung aja kita masuk ke ininya ya. Kita nggak usah ngebahas Sesi. unsur-unsurnya ya, review. tapi kita ngebahas review pesan dari film tersebut. Jadi apa bro yang dimaksud sama sutradara ini apa sih sebenarnya? Jadi gini ya, sutradara yang membuat film ini, bagi gua, menurut kita nih bagus nonton bareng. Sutradara membuat film classic horror story untuk nyindir Amerika Dengan film-film dengan horor. film-film horornya yang gore, khususnya Midsommar atau Midsommar ya, sorry, Midsommar, khususnya Midsommar. Jadi orang-orang Italia kayaknya bilang Midsommar, orang keluar darah itu dibilang bagus, orang kayak gitu, ih itu kan jelek, maksudnya kayak gitu tuh, jelek tuh. Gue gua ngerti juga sih kenapa bagi gue juga sih. Kenapa pembuat film ini kesel dengan film Midsommar? Dia bayangin aja orang Amerika pergi ke pedalaman Eropa pedesaan, dibilang di situ ada sekte. Emang di Eropa isinya sekte semua. Nah, ini ya, Gitu kan itu dengan kayak apa sih kayak diumumkan lah. Gitu. gue breakdown dari Ini satu-satu ya, gue scene. breakdown dari suara sirine. Mungkin nggak ada di Midsommar sirine, tapi Nggak adanya semuanya di di Silent Midsommar. Hill. Bagi orang Italia itu nggak seru. Nah, Jadi itu udah dibikin sirine tapi nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa. Jadi bagi orang tuh mampus tuh nggak ada apa-apa, orang nggak ada apa-apa, ngapain takut ya kan Pak? Maksudnya gitu. Terus di mana ada scene yang kedua, kita breakdown lagi, itu yang bawa palu tuh pak. scene bukan, scene di mana kakinya si Mak dipatahin. Itu ada Di di Midsommar. Midsommar. Di mana palu Pala. pala kakek-kakek yang Jadi jatuh pada dari atas nggak mati dituntasin sama palu. Jadi pada saat Mak dipatahin kakinya, si Mak cuma gini, itu kaki apa kayu yang dipatahin? Jadi ternyata itu semua sengaja guys. Ini kalian bisa pahamin nggak? Itu sengaja untuk Itu mengejek sengaja. adegan-adegan di Midsommar atau film horor Amerika lainnya. Gitu yang Jadi- menurut orang Italia mungkin itu nggak seram. Jadi kerennya film ini sutradaranya sengaja bikin kayak gitu supaya jelek. Betul. Yang paling kelihatan itu ternyata pas di adegan makan. Oh iya dong. Yang pas si ceweknya dipaku terus dia kesakitan. Terus sederetan orang di meja makan itu panjang pada ngeliat rame-rame gitu. Itu kita langsung kayak ketawa Midsommar. Midsommar kan ada cewek yang Yang- cowoknya lagi terus dia lari ke Nangis. kerumunan cewek nangis terus Pada nangis. pada nangis. Ya, itu jelas banget ya. Bareng ikut nangis. Tapi kan di sini dipatahkan sama tanda-tanda itu. Cukup. Berarti scene itu scene yang jelek menurut orang. Jadi Mungkin menurut kalian Midsommar bagus, Terus- tapi menurut orang Italia itu jelek. menurut kita juga sih. Menurut kita Midsommar kayak apaan tuh? Enggak. Ya, nggak bagus-bagus amat lah. Lumayan lah. Enggak, emang nggak bagus. Emang nggak ada apa-apa, nggak ada isinya, emang nggak apaan, cuman gor-gor. Kalau ngejual gor mah, makanya di sini Pak si Fabrizio, kalau mau ngejual gor, ya udah orangnya aja dibunuh langsung, ya kan? Dibunuh aja langsung gitu, itu suatu Tadi gor, juga gitu. udah di-reveal kalau Fabrizio ini ternyata adalah seorang sutradara film NAF atau film horor yang suka didistribusikan untuk orang-orang sakit, orang sakit mental. Terus sih, tahunya gitu itu. Ya. Soalnya dark web ya. Jadi terus kata si ini gini, ada pesan yang dimana si Elisa ngomongin, yo, apa? Film lu hancur. Gimana? Yang lagi Oh, yang lagi di aku ruangan banyak control room yang banyak TV. film lu hancur. Oh, di situ dipaparin sama dia gimana orang-orang di YouTube segala macam, gimana selera orang, gimana kita kalau di TV ngelihat kemalangan orang, ada si ini mati, si itu mati gitu. Kalian nonton di TV kan, terus yang kalian lihat di TV setiap hari adalah orang kecelakaan, orang mati, orang gitu. Kalian tetap nonton itu. Iya betul. Kenapa? Awalnya gua ngeliat sebelum ada bapak-bapak nge-like gitu ya,
Gua ngeliat film ini, ih kok kata abang gua, ih kok menyedihkan ya, ini kayak film Midsommar yang jelek ditiru gitu. Terus gua juga bilang, ini kok film Midsommar ditiru lok-lokan gitu. Ternyata dislike loh. Di epilog terakhir dia akhirnya nge-dislike film ini ya. Film ini, Film, ya kan nggak mungkin juga di dislike di film yang Midsommar di dislike. apa? Classic horror Classic story. horror Jadi story. kata mungkin ya sutradaranya bilang gini pesannya, film Amerika itu adalah film-film klasik, film-film horror klasik, classic horror story. Jadi Kita sih sebenarnya berdua belum pernah nonton film Itali secara khusus gitu. Maksudnya kita bisa menilai kalau film Itali, horror Itali itu kayak apa sih? ya kita belum bisa bilang karena mungkin kita pernah nonton tapi lupa. Kayak sih zaman dulu mungkin film horor Italia itu kayak vampir gitu mungkin ya, atau werewolf, nggak ngerti juga sih gue. Ntar kita nanti bagus nonton bareng. Gua cari, bener-bener gua cari. Ntar bakal kita review. Tapi yang jelas pesan dari sutradara ini jelas banget. Dia mau Sebenarnya mengatakan kalau film horor klasik Amerika ya kayak gini. kayak gitu. Di awal juga dari judulnya loh. Classic horror story. Jadi Itu gabungan. maksudnya si sutradara bukan dia pengen bikin film horor klasik, tapi dengan kata-kata itu kayak film lu klasik. Coba kan dia bikin film itu, nih gue saja bahkan gue gabung semua konsepnya itu jadinya kayak gitu, bagus nggak? Nah bagus nggak? Ya kalau buat kita sih enggak, Padahal- bukan filmnya ya. Terus kata sutradara Bisa dipahamin nggak? Iya. Yang nggak bagus itu bukan filmnya, tapi kayak struktur lah semua film horor Amerika digabungin mungkin ini. Ini film horor Amerika yang sekarang mungkin maksudnya dia sekarang atau yang klasik. sekarang. Ya. Sekarang. Itu bagus nggak tuh kata Ari ya, sutradara? Ari ya. Si Ari ya. Kalau buat kita nggak bagus. Nggak bagus. Ini sama Tapi Ari. usaha untuk membuat film ini si sutradaranya itu keren sih, konsepnya bagus. Cuma Jadi- eksekusinya mau gimana lagi, orang editornya juga jelek. Jadi sorry ya bagi orang-orang atau para youtuber yang bilang kalau Ari yang buat Midsommar itu gila, sutradara keren buat Midsommar sama Hereditary itu keren. Bagi gua gua Nggak ada isinya. nggak ada isinya. Kalau Nggak bisa creepy, dinikmatin. kalau dibilang creepy kalian nonton film Jepang aja yang horor creepy. Creepy. Itu creepy. Jadi kalau ada yang bilang Kalau scary. antitesis. Nah, kalau kalian masih Gore. kalau kalian masih nonton di menit-menit ini, gue ngerasain ada antitesis di film The Eighth Night. Itu film Korea. Bukannya gue ngebelain Korea ya, tapi kalau kalian nonton satu film misteri horror crime film Korea, kalian nggak akan bisa berhenti nonton mereka. Bukan drakor gue ya. Tapi itu juga kalau kalian otaknya nyampe ke situ ya. Kalau kalian paham ceritanya. Paling tidak open minded dulu. Kalau kalian malas mikir pas nonton film atau gimana, kalian bakal tersesat, bingung. Contohnya nonton film Korea Idol aja kalian tonton. Oh itu banyak banget. Ceritain sama kita gimana kisah. Jadi emang film Korea twistnya keren, cuman kalian harus berpikir lagi. Gitu. Jadi kalau terus ada yang kan mungkin ada yang nanya komen di bawah, lu bilang Midsommar jelek. Menurut lu film paling bagus apaan? Di Amerika ada film The Autopsy of Jane Doe. The Autopsy of Jane Doe itu Terus, dapat banget. Lu nonton. Terus kalau dari Korea ada The Wailing. The Wailing. Catat ya, The Wailing. Di Thailand itu ada film Shut Up. Shutter, rupanya Shutter, Phobia, Terus Alone, film-film 2000-an tuh ya. Terus kalau di Indonesia itu ya film Pengabdi Setan, atau Ilmu Hitam. Perempuan Tanah Jahanam, Perempuan Tanah Jahanam. Ilmu Hitam. Jadi yang menurut kita nih bagus nonton bareng itu udah keren banget. Jadi ada isinya, bisa dinikmatin, creepy. Terus Sinematografinya keren. kita kemarin juga nonton film Amerika, film Eropa ya yang baru ya. Yang Iya. film Eropa yang baru judulnya itu Bloody Red Sky. Bagi gua itu ada nilai tersendiri soalnya bisa bikin asma gua kambuh. Jadi ada 3 film horor yang bikin asma gua kambuh. Thriller ya, horror thriller. Itu Dawn of the Dead, Tren Tebusan Zombie. Dawn of the Dead, Tren Tebusan Zombie. Terus Bloody Red Sky. Vampir. 3 itu aja. Kalian Kalian nonton gitu. itu rekomen banget buat kalian buat nonton film itu. Nah,
Itu film pertama tentang vampir yang menurut gue bisa nikmatin. Real. Gue gak terlalu suka film vampir, dari mulai film Blood yang superhero itu, terus ya banyak lah. New Moon apalagi kalian sebutinnya. Nah ini film vampir pertama ya. Apocalypse. Ya gitu aja ya, kita ceritain alur cerita dari A Classic Horror Story dan reviewnya. Tadi ya pesannya udah kita sampaikan. Apa yang dimaksud sama sutradara untuk bikin film itu tadi udah kita ceritain. Jadi kalian yang belum subscribe, bagus nonton bareng. Sekarang bagus nonton bareng, ceritain alur cerita film-film horror, misteri, crime khususnya. Kalian bisa subscribe ke kita dengan cara klik tombol merah subscribe. Jangan lupa nih Pak, setelah nonton film ini kalian jangan lagi komen di film-film yang berhubungan sama si Classic Horror Stories ya. Jangan bilang, ih ini mah niru Midsommar filmnya gini. Aduh, jangan kalian kayak gitu. Ada sih Pak. Pasti bakalan ada ini niru Midsommar. Tadi Ini ada film ini begini. Tadi ada yang bilang kayak JMJB itu ngomong. Ini kayak ini Midsommar banget. Tapi mirip Midsommar cuman dark. Jangan. Mirip Midsommar cuman dark. Kita udah sampai gelap. kita udah sampai tadi maksud sutradara produser bikin film ini apa. Nah, jadi ini bukan mau niru Midsommar. Dia bukan niru Midsommar, dia mau ngejatuhin Midsommar. Midsommar gitu. Oke ya, dan kita ketemu dengan alur-alur cerita film berikutnya, khususnya horror, misteri, dan crime. Dengan gua Odo Dan gue Ramasin. di Bagus Nonton Bareng.